Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Agustian Kamal. Saya dari kelas 4 TA22 ingin mempresentasikan tentang risiko bisnis. Definisi risiko bisnis merupakan potensi kerugian atau ketidakpastian yang bisa terjadi dalam kegiatan bisnis. Risiko ini bisa berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, atau kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti perubahan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, persaingan yang meningkat, atau bahkan faktor internal seperti masalah manajemen. Yang kedua, ada bencana alam. Penyebab ini juga berasal dari pihak eksternal di mana perusahaan tidak bisa memprediksikan keadaan. Contohnya adalah beberapa usaha terkena dampak buruk seperti adanya banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Jenis risiko bisnis yang pertama ada risiko pasar. Risiko ini terkait dengan perubahan dalam pasar seperti perubahan tren konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi harga, dan persaingan yang intens. Risiko pasar bisa sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran produk atau layanan konsumen. Yang kedua ada risiko keuangan, mencakup masalah keuangan seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga, inflasi, dan masalah likuiditas. Risiko ini dapat mempengaruhi laba, arus kas, dan struktur modal perusahaan. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko ini terkait dengan operasi sehari-hari perusahaan. Risiko operasional bisa muncul akibat kerusakan peralatan, masalah manajemen, kesalahan karyawan, atau masalah dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada risiko hukum dan regulasi. Risiko ini muncul jika peraturan atau hukum yang mengatur operasi perusahaan berubah atau jika perusahaan melanggar ketentuan hukum. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius. Selanjutnya ada risiko reputasi, berkaitan dengan citra dan persepsi perusahaan di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Skandal atau ulasan negatif dapat merusak reputasi perusahaan, mempengaruhi kepercayaan konsumen, dan mengurangi penjualan. Selanjutnya ada klasifikasi risiko bisnis berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada risiko murni. Klasifikasi risiko bisnis berdasarkan sifatnya pertama adalah risiko murni di mana tingkat kepastian adanya kerugian dinilai besar. Contoh risiko murni misalnya seperti bencana alam, pandemi, dan sejenisnya. Yang kedua ada risiko fundamental merupakan klasifikasi risiko bisnis yang ditanggung sendiri oleh pihak internal perusahaan dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Selanjutnya ada klasifikasi risiko bisnis berdasarkan perpindahannya. Risiko dapat dipindahkan merupakan klasifikasi risiko yang beban kerugiannya bisa dipindahkan atau dialihkan pada pihak lain sehingga akibat yang timbul bisa teratasi, misalnya asuransi. Yang kedua ada risiko tidak dapat dipindahkan. Klasifikasi risiko jenis ini tidak bisa dipindahkan beban kerugian kepada pihak lain sehingga perusahaan harus bersedia menanggungnya. Selanjutnya ada klasifikasi risiko bisnis berdasarkan sumbernya. Risiko internal merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari dalam perusahaan seperti karyawan, kerusakan operasional, kebocoran data. Yang kedua dari risiko eksternal adalah risiko yang disebabkan karena tindakan pihak lain yang ada di luar kendali perusahaan, misalnya pencurian, bencana alam, dan regulasi pemerintah. Lalu ada cara mengidentifikasi risiko bisnis. Yang pertama ada analisis industri dan lingkungan, evaluasi proses operasional, pengumpulan data dan informasi, lalu melakukan analisis SWOT. Selanjutnya ada contoh kasus risiko bisnis. Contoh kasus manajemen risiko operasional di pabrik. Yang pertama identifikasi risiko. Pabrik mengidentifikasi risiko operasional seperti kerusakan mesin, kecelakaan kerja, dan gangguan rantai pasok. Yang kedua ada analisis risiko. Pabrik menganalisis data historis tentang kerusakan mesin dan kecelakaan untuk memahami pola dan frekuensinya. Yang ketiga ada evaluasi dan pengendalian. Pabrik menerapkan program pemeliharaan preventif untuk mesin dan program keselamatan kerja untuk karyawan. Selanjutnya ada implementasi. Pabrik mengadakan pelatihan keselamatan secara berkala dan menginstal sistem monitoring otomatis pada mesin. Lalu ada pemantauan dan tinjauan. Pabrik melakukan audit keselamatan dan inspeksi mesin secara rutin untuk memastikan efektivitas langkah-langkah yang diterapkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.